Halo, perkenalkan nama saya Rizky Firman Maulana, Prodi Ilmu Pemerintahan Angkatan 2020. Di sini saya akan mempresentasikan hasil jawaban dari UTS saya. 1. Tujuan dan manfaat mempelajari mata kuliah perencanaan wilayah dan kota. Tujuannya, memahami prinsip-prinsip perencanaan wilayah dan kota dan metodologi yang digunakan dalam proses perencanaan, dan mengetahui bagaimana menyusun rencana tata ruang kota dan wilayah yang berkelanjutan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dan untuk manfaatnya, menghasilkan lulusan yang kompeten dan merencanakan dan mengelola tata ruang dan wilayah secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Dan juga dapat memberikan kontribusi positif dalam merencanakan dan mengelola tata ruang kota dan wilayah secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Nomor 2, jelaskan definisi perencanaan dari sederhana sampai rumit, yaitu definisi sederhana. Perencanaan adalah kegiatan merumuskan rencana atau strategi untuk mencapai tujuan tertentu. Untuk definisi menengah, perencanaan adalah suatu proses pengambilan keputusan untuk memilih tindakan atau langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan tertentu, dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia, hambatan dan faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi sekitar. Untuk definisi rumit, perencanaan adalah sebuah sistem yang kompleks dan analisis, penilaian, dan pengambilan keputusan untuk mengembangkan strategi atau rencana yang mempertimbangkan seperti variabel yang kompleks seperti perubahan demografis, sosial, ekonomi, teknologi, dan lingkungan. Berikut nomor 3, yaitu jelaskan jenis-jenis wilayah berdasarkan pandangan Glasson dan pandangan Hanafiya. Ada dua pandangan atau konsep utama dalam membagi jenis-jenis wilayah, yaitu pandangan Glasson. Pandangan Glasson membagi jenis-jenis wilayah berdasarkan ciri-ciri untuk fisik dan geografis, yaitu perairan, contohnya adalah daratan di Amerika Utara, Asia, atau Afrika. Wilayah perairan merupakan wilayah yang dikelilingi oleh perairan seperti laut, danau, dan sungai. Contohnya adalah laut yang Mediterania atau Danau Toba di Indonesia. Wilayah udara. Wilayah udara merupakan wilayah atmosfer yang dihuni oleh manusia dan hewan. Contohnya adalah wilayah udara di atas kota atau wilayah di atas gunung. Untuk pandangan Hanafiya, pandangan Hanafiya membagi jenis-jenis wilayah berdasarkan aktivitas manusia, yaitu wilayah pemukiman merupakan wilayah yang dihuni oleh manusia dan biasanya berisi tempat tinggal, perkantoran, pusat pembelajaran, dan fasilitas umum lainnya. Contohnya adalah kota atau desa. Wilayah produksi merupakan wilayah yang digunakan untuk kegiatan produksi atau manufaktur seperti pabrik atau pertanian. Wilayah transportasi merupakan wilayah yang digunakan untuk kegiatan transportasi dan mobilitas manusia dan barang seperti jalan raya, jembatan, dan pelabuhan. Wilayah ekonomi merupakan wilayah yang berfungsi sebagai pusat aktivitas ekonomi seperti pusat keuangan, perdagangan, dan kehutanan atau industri. Wilayah lingkungan hidup merupakan wilayah yang memiliki keragaman hayati atau sumber dan daya alam yang berharga, seperti taman nasional atau kawasan konservasi. Wilayah administratif merupakan wilayah yang dibatasi oleh batas-batas administratif suatu negara, provinsi, atau kabupaten kota. Wilayah administratif ini biasanya digunakan untuk memudahkan pengaturan dan pengawasan oleh pemerintah. Selanjutnya nomor 4, yaitu jelaskan jenis-jenis kota dan cakupannya. Jenis-jenis kota dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, seperti dari segi luas wilayah, jumlah penduduk, atau fungsi dan peran kota dalam perekonomian. Berikut adalah beberapa jenis kota berdasarkan cakupannya, yaitu 1. Kota metropolitan. Kota metropolitan adalah kota yang memiliki wilayah yang luas dan penduduknya mencapai
mencapai tujuan orang. Kota metropolitan biasanya merupakan pusat kegiatan ekonomi, sosial, dan politik di negara tersebut. Contohnya adalah Jakarta, Tokyo, dan New York City. Kota besar adalah kota yang memiliki wilayah yang cakupannya luas dan pendudukannya mencapai ratusan hingga ribuan hingga jutaan orang. Kota besar memiliki keragaman kegiatan ekonomi dan sosial serta biasanya memiliki fasilitas umum yang lengkap. Contohnya adalah Surabaya, Bandung, dan Kuala Lumpur yang di Malaysia. Untuk kota kecil adalah kota yang memiliki wilayah yang lebih kecil dan penduduknya biasanya kurang dari 100.000 orang. Kota kecil biasanya memiliki kegiatan ekonomi yang lebih terbatas dan fasilitas umum yang relatif sederhana. Contohnya adalah Salatiga, Batu, dan Singkawang. Untuk kota satelit adalah kota yang berada di sekitar kota besar atau metropolitan dan memiliki fungsi kota pendukung. Kota satelit biasanya memiliki penduduk yang lebih sedikit atau kegiatan ekonomi yang lebih terfokus pada sektor tertentu. Contohnya adalah Bekasi, Tangerang, dan Bogor. Kota pariwisata adalah kota yang memiliki daya tarik wisata yang kuat dan menjadi tujuan wisatawan dari dalam dan luar negara. Kota pariwisata biasanya memiliki kegiatan ekonomi yang dinominasi oleh sektor pariwisata dan memiliki fasilitas yang lengkap untuk mendukung industri pariwisata. Contohnya adalah Bali, Phuket, dan Cancun. Nomor 5, yaitu jelaskan pendapat masing-masing terkait kota bernomisili berdasarkan teori perencanaan dunia. Menurut saya, melihat pada perkembangan kota yang ada, maka saya menyimpulkan bahwa perencanaan kota Jayapura bisa dikatakan tidak ada. Kenapa? Kota ini terbangun secara alami atau organik, sesuai dengan perkembangan penduduk atau kegiatan ekonomi. Kota Jayapura, kota yang tumbuh tanpa konsep perencanaan yang baik, ini menyebabkan kehilangan berbagai unsur menarik yang seharusnya menjadi andalan sebuah kota tepi pantai. Lihat saja pembangunan sekitaran pelabuhan Jayapura, di mana pemerintah kota Jayapura memberikan izin pembangunan ruko di bagian pantai, yang tentu saja secara estetika perencanaan kota akan meniup view dan akses ke pantai. Dan demikian juga dengan pembangunan pemukiman yang tidak terkontrol pada wilayah perbukitan ini, bisa dilihat pada pembangunan wilayah di APO, semacam APO wilayah Angkasa Pura. Contohnya Angkasa Pura, wilayah Tasangkapura yang terbangun di perbukitan tanpa ada perencanaan pembangunan. Jadi idealnya konsep wilayah pantai dalam perencanaan kota untuk mengutamakan beberapa hal. Ada beberapa berikut. 1. Membiarkan wilayah pantai sebagai lokasi yang terbuka. 2. Pola jalan mengikuti pola yang disesuaikan oleh kontur wilayah tanpa mengubah pola alami. 3. Pola pemukiman mengikuti kontur wilayah dengan pengaturan yang baik. 4. Pola pembangunan tambatan, kapal, dan pelabuhan diatur sedemikian rupa sesuai dengan estetika kondisi pantai. Secara lebih detail, dapat disimpulkan bahwa lihat struktur kota di pusat kota Jayapura yang terbangun tanpa perencanaan. Pemukiman di sisi jalan ke arah pantai yang menutupi semua pandangan ke arah laut. Kemudian, pemukiman di bagian lain juga dibangun tanpa melihat kontur, hingga bangunan pada wilayah perbukitan merupakan pandangan yang tidak mengindahkan kaidah geografis. Bangunan pemukiman yang kehabisan wilayah datar kini naik ke perbukitan tanpa perencanaan sama sekali. Bukan hanya pemukiman, secara detail juga terlihat bangunan perkantoran menutupi wilayah. Hanya tersisa sedikit sekali wilayah terbuka seperti wilayah di Dok 2, letaknya pada di depan kantor gubernur. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.